Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Ramadhani dengan NIM 228106015 dan juga teman saya Silviani Nihaya dengan NIM 22810601010 ingin mempresentasikan hasil proposal P3 dengan judul Systematic Literature Review Model Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa pada materi IPA Biologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvi. Yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Abad ke-21 menuntut siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT seperti analisis, evaluasi, inovasi, dan kolaborasi. Lalu, Project Based Learning atau PJBL menjadi model pembelajaran yang relevan karena memberi kesempatan siswa untuk belajar melalui proyek yang autentik, kontekstual, dan juga kolaboratif. Penerapan PJBL terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, lebih mampu menganalisis dan mengambil keputusan logis, serta menumbuhkan kreativitas dalam menghasilkan ide dan solusi baru. Namun, hasil penelitian masih bervariasi tergantung konteks, sekolah, waktu, dan kesiapan guru. Karena itu, perlu dilakukan systematic literature review atau SLR untuk mengkaji secara menyeluruh efektivitas PJBL dalam pembelajaran IPA Biologi. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gambaran penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran IPA Biologi berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, bagaimana hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, bagaimana hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh PJBL terhadap kreativitas siswa. Dan yang keempat, faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan penerapan PJBL menurut hasil studi-studi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan temuan-temuan penelitian terdahulu tentang penerapan model PJBL dalam pembelajaran IPA Biologi, mensintesis hasil-hasil penelitian yang menunjukkan dampak PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis, mensintesis hasil-hasil penelitian yang menunjukkan dampak PJBL terhadap kreativitas siswa, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan penerapan PJBL dalam konteks pembelajaran IPA Biologi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu yang pertama memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmiah mengenai efektivitas model PJBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa, lalu menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji pembelajaran IPA Biologi. Lalu ada manfaat praktis. Bagi guru itu memberikan wawasan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi siswanya itu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Lalu bagi pengambil kebijakan pendidikan, memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dan kebijakan pembelajaran sains yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu Project Based Learning. Menurut Muhibullah et al. 2024, penerapan PJBL atau Project Based Learning berlangsung melalui 5 sintak utama, diantaranya yaitu menentukan pertanyaan mendasar, perancangan proyek, penyusunan jadwal proyek, pelaksanaan proyek, penilaian hasil, dan juga evaluasi. Lalu ada konsep berpikir kritis. Menurut Fasion tahun 2011 menyatakan keterampilan tersebut terdiri dari beberapa indikator, yaitu kemampuan menginterpretasi, menganalisis, memberikan penjelasan atau argumentasi, mengambil kesimpulan, mengevaluasi, dan penguatan diri. Lalu ada kemampuan berpikir kreatif. Aspek kemampuan berpikir kreatif menurut Majida et al. Tahun 2024 diantaranya yaitu berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinil, dan keterampilan mengelaborasi. Nah, selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 MIA 1 di SMAN 2 Cirenja pada mata pelajaran biologi. Peningkatan tersebut tercermin dari peningkatan hasil observasi aktivitas guru
dan siswa selama proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ini menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan reflektif setelah diterapkannya model PJBL. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Noviani. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma atau pendekatan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif interpretatif di mana peneliti berperan sebagai analisis yang menginterpretasikan data dari literatur untuk membangun pemahaman dalam tentang topik. Kemudian yang kedua ada desain penelitian. Terdiri dari systematic literature review atau SLR dengan kerangka prisma per average reporting item for systematic review and meta-analysis. Kemudian ada desain ini melibatkan 4 tahap utama, yaitu identifikasi literatur melalui pencarian database, kemudian seleksi berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi, kemudian ekstraksi dan analisis data, dan yang terakhir adalah sintesis hasil. Selanjutnya ada objek penelitian. Literatur ilmiah yang membahas model PJBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa dalam mata pelajaran IPA Biologi. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini secara tidak langsung melibatkan studi-studi yang telah diterbitkan seperti siswa SMP dan SMA. Selanjutnya ada populasi penelitian. Populasi seluruh literatur yang relevan dari 2021 sampai 2025 dan tersedia secara global tentang topik ini, termasuk artikel jurnal, konferensi, disertasi, buku, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Kemudian ada sampel penelitian. Sampel dipilih menggunakan teknik purpose sampling berdasarkan kriteria inklusi. Kemudian ada waktu penelitian. Proses pencarian dilakukan pada bulan Oktober 2025 dengan filter tahun publikasi 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode systematic literature review atau SLR, maka variabelnya bukan hasil manipulasi langsung seperti pada eksperimen, tetapi berupa variabel konseptual atau tematik yang ditarik dari berbagai studi terdahulu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dilakukan secara daring menggunakan kata kunci seperti penerapan model project based learning, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan siswa. Proses pencarian dilakukan pada bulan Oktober 2025 dengan filter tahun publikasi 2021 sampai 2025. Hasil pencarian awal dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya ada instrumen dan analisis data. Yang pertama ada framework atau kerangka konseptual. Framework ini menjelaskan teori utama yang digunakan untuk menilai keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan penerapan model PJBL dalam artikel yang dikaji. Kemudian yang kedua ada dimensi indikator. Dimensi dan indikator merupakan turunan dari teori yang terdapat dalam framework. Bagian ini membantu peneliti mengelompokkan temuan dari artikel yang dikaji berdasarkan aspek keterampilan yang ingin ditinjau. Kemudian ada kisi-kisi instrumen. Yang pertama ada PJBL terhadap berpikir kritis, kemudian ada PJBL terhadap kreativitas, dan kisi-kisi ini menghubungkan antara aspek yang dikaji, indikator sumber artikel, deskripsi temuan, dan skor kualitas. Yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen ini disediakan secara lengkap dalam bentuk tabel, yaitu kriteria inklusi atau eksklusi untuk memfilter literatur dan formulir ekstraksi data untuk mengumpulkan informasi dari artikel. Dan yang kelima, analisis data penelitian. Analisis terdiri dari ekstraksi data, pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian, dan sintesis naratif data. Analisis menggunakan analisis tematik dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tempat. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penyelesaian literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan pada metode Prisma. Yang pertama ada identification, mencari dan mengumpulkan semua jurnal. Kemudian yang kedua ada screening, menyaring sesuai judul dan abstrak. Yang ketiga ada eligibility, menilai kelayakan dari full text. Yang keempat ada include, mengambil jurnal yang relevan untuk analisis akhir. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.